Self-care telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional di tengah tekanan hidup modern. Konsep ini berakar pada kebutuhan dasar manusia untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri, terlibat dalam kegiatan yang mendukung relaksasi, serta merawat kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Di balik popularitasnya, self-care menawarkan berbagai praktik yang bervariasi mulai dari meditasi, olahraga, hingga sekadar meluangkan waktu untuk hobi yang menyenangkan. Namun, penting untuk diingat bahwa perjalanan self-care adalah sesuatu yang sangat personal. Apa yang efektif bagi satu orang mungkin tidak sesuai bagi yang lain. Oleh karena itu, memahami self-care sebagai proses yang tidak hanya mengikuti tren, melainkan juga menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai pribadi, menjadi kunci untuk benar-benar mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Dengan pendekatan yang tepat, self-care dapat menjadi alat yang kuat untuk memelihara kesehatan mental, bukan sekadar pelarian sementara dari stres atau tuntutan hidup sehari-hari. Toxic positivity atau positif yang berlebihan telah menjadi salah satu tren self-care yang sering disalahpahami. Di permukaan, semangat untuk selalu berpikir positif terdengar bermanfaat dan membangkitkan semangat. Namun jika tidak diimbangi dengan pengakuan atas emosi negatif, sikap ini dapat berubah menjadi racun bagi kesehatan mental kita. Menurut psikolog Dr. Rachel Goldman, terlalu menekankan pada pemikiran positif bisa membuat seseorang merasa malu atau bersalah ketika menghadapi emosi yang sulit, seolah-olah tidak ada ruang untuk perasaan sedih, marah, atau kecewa. Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa emosi manusia bersifat kompleks dan penuh warna. Memaksa diri untuk selalu merasa bahagia atau berpura-pura baik-baik saja bisa berujung pada penekanan emosi yang justru berbahaya. Dr. Goldman menekankan bahwa self-care sejati bukan hanya tentang merasa baik sepanjang waktu, tetapi juga tentang menerima, memahami, dan mengelola seluruh spektrum emosi kita dengan jujur dan penuh kesadaran, tanpa perlu menutupi atau menyangkal perasaan yang sebenarnya. Self-indulgence atau memanjakan diri secara berlebihan seringkali disalahartikan sebagai bagian dari self-care, namun sebenarnya ada perbedaan mendasar antara keduanya. Self-care berfokus pada upaya untuk merawat diri dengan cara yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional. Sedangkan self-indulgence lebih menekankan pada pemenuhan keinginan-keinginan pribadi tanpa batasan. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Thoughtful Counseling Services, penting untuk menemukan keseimbangan antara memprioritaskan kebutuhan diri dan menghindari perilaku yang hanya memanjakan diri tanpa tujuan. Jika dibiarkan tanpa kendali, self-indulgence dapat mengarah pada sikap egois, kurang disiplin, dan kecenderungan hedonistik yang tidak sehat. Hal ini dapat menghalangi pertumbuhan pribadi dengan menjauhkan kita dari tanggung jawab dan ketahanan diri, yang sebenarnya merupakan inti dari self-care. Dengan terlalu fokus pada kesenangan sesaat, kita berisiko menjadi lebih tidak puas dan terus mencari kepuasan eksternal, yang pada akhirnya bisa merusak kesehatan mental. Self-care sejati adalah tentang menemukan keseimbangan yang sehat, di mana kita tidak hanya memenuhi kebutuhan diri, tetapi juga membangun disiplin dan kemandirian dalam prosesnya. Fenomena bed rotting, atau menghabiskan waktu berjam-jam di tempat tidur dengan alasan self-care semakin populer di kalangan pengguna media sosial dan platform streaming. Praktik ini mengajak kita untuk berbaring tanpa melakukan apa-apa, seringkali sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab dan rutinitas harian. Meskipun pada awalnya tampak seperti cara yang sah untuk meraih ketenangan dan relaksasi, bed rotting dapat berujung pada efek negatif bila dilakukan secara berlebihan. Psikolog Dr. Audrey Tang menjelaskan bahwa terlalu lama berada di tempat tidur tanpa tujuan yang jelas bisa mengakibatkan penurunan motivasi, berkurangnya produktivitas, dan perasaan stagnasi. Alih-alih merasa lebih segar, seseorang bisa terjebak dalam lingkaran malas yang justru memperburuk suasana hati dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara istirahat dan aktivitas yang bermakna, yang tidak hanya memberikan rasa relaksasi, tetapi juga membantu kita merasa lebih hidup, produktif, dan terhubung dengan tujuan hidup kita. Bed rotting mungkin tampak seperti jawaban mudah untuk mengatasi kelelahan, tetapi sebaiknya tidak menjadi kebiasaan utama dalam praktik self-care kita. Dopamin detox adalah tren self-care terbaru
yang mengajak kita untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, seperti bersosialisasi, hobi, atau penggunaan perangkat elektronik, dengan tujuan mengatur ulang sistem reward otak. Pendukung metode ini berpendapat bahwa dengan mengurangi paparan terhadap rangsangan yang menyenangkan, otak akan menjadi lebih peka terhadap kesenangan, sehingga meningkatkan kepuasan dalam hidup. Namun, di balik popularitasnya, pendekatan ini bisa menjadi kontraproduktif jika dilakukan secara berlebihan atau tidak tepat. Psikiater Dr. Ieni Olele memperingatkan bahwa penarikan diri yang terlalu drastis dari aktivitas yang menyenangkan dapat menyebabkan rasa kesepian, kebosanan, dan penurunan kesejahteraan mental. Alih-alih memberikan efek positif, dopamin detox yang berlebihan justru bisa menambah stres dan memperburuk kondisi emosional. Oleh karena itu, daripada sepenuhnya menghindari kesenangan, lebih bijak jika kita menemukan cara untuk menyeimbangkan aktivitas yang menyenangkan dengan kegiatan yang membangun, seperti berolahraga, bermeditasi, atau melibatkan diri dalam hobi yang menyehatkan. Dengan begitu, kita tetap dapat menikmati hidup tanpa kehilangan esensi dari self-care yang sebenarnya, yaitu merawat diri secara holistik dan seimbang. Tren konsumsi konten self-help yang berlebihan telah menjadi fenomena yang banyak ditemui dalam praktik self-care modern. Di era di mana informasi tentang pengembangan diri mudah diakses, banyak orang terjebak dalam siklus membaca buku, mengikuti seminar, atau menonton video motivasi secara terus-menerus, berharap menemukan solusi cepat untuk masalah hidup mereka. Namun, menurut artikel yang diterbitkan oleh mentalhelp.net, terlalu banyak mengonsumsi konten self-help dapat menyebabkan kelebihan informasi, harapan yang tidak realistis, dan bahkan obsesi untuk terus-menerus memperbaiki diri sendiri. Akibatnya, kita bisa merasa terjebak dalam lingkaran yang melelahkan, selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup baik. Lebih jauh, tren self-care yang bergantung pada pembelian barang-barang material atau indulgensi dalam pengalaman mewah seringkali hanya memberikan kebahagiaan sementara dan dangkal. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara mencari bantuan eksternal dan melakukan refleksi diri yang mendalam. Self-care yang sesungguhnya adalah tentang mengembangkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan menerima diri apa adanya, daripada terus mencari solusi di luar diri. Dengan pendekatan yang lebih mindful dan personal, kita dapat membangun rutinitas self-care yang benar-benar mendukung kesejahteraan mental dan emosional, tanpa terjebak dalam tuntutan untuk menjadi sempurna. Dalam perjalanan self-care, penting untuk menyadari bahwa tidak semua tren yang populer bermanfaat bagi kesejahteraan mental kita. Beberapa tren mungkin terlihat menarik di permukaan, menawarkan janji kemudahan dan solusi instan untuk masalah-masalah emosional, namun seringkali hanya memberikan kepuasan sementara dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendekati praktik self-care dengan sikap kritis dan reflektif. Apakah praktik-praktik yang kita lakukan benar-benar mendukung kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi? Ataukah kita hanya mengikuti tren yang sedang viral tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang? Mengadopsi self-care secara mindful berarti memahami kebutuhan unik kita sendiri dan menciptakan rutinitas yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Self-care sejati bukan hanya tentang menghindari stres atau mencari pelarian, tetapi juga tentang menerima diri sendiri secara utuh, termasuk kekurangan dan tantangan yang ada. Hal ini melibatkan proses introspeksi yang mendalam, di mana kita belajar untuk menghargai diri sendiri, menetapkan batasan yang sehat, dan berani mengatakan tidak ketika diperlukan. Lebih dari sekadar mengikuti tren, self-care adalah perjalanan yang dinamis dan personal, yang memerlukan waktu dan kesabaran. Dengan pendekatan yang penuh kesadaran dan kejujuran, kita dapat membangun rutinitas self-care yang autentik dan berkelanjutan, yang tidak hanya meringankan beban mental, tetapi juga mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Jadi, alih-alih terburu-buru mencoba setiap tren baru yang muncul, pertimbangkan untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut benar-benar mendukung kesehatan mental Anda dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi.